Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Amanda dari Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses budidaya jamur tiram Pleurotus ostreatus dalam masa pembibitan sampai dengan masa pemanenan jamur tiram. Prospek budidaya jamur tiram. Jamur tiram banyak mengandung protein nabati 10-30%. Dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai campuran sup, salad, pepes, atau diolah menjadi keripik. Jamur tiram mengandung protein, lemak, fosfor, besi, tiamin, dan riboflavin lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lain. Jamur tiram mudah dikembangkan, media tumbuh dan bahan spora mudah didapat, dan harga jual cukup tinggi. Persiapan alat dan bahan. Bangunan untuk budidaya jamur terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama, ruang persiapan, kedua, ruang inokulasi, ketiga, ruang inkubasi, dan keempat, ruang penanaman. Ruang persiapan. Ruang persiapan adalah ruangan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengayakan, pencampuran, pewadahan, dan sterilisasi. Yang kedua, ruang inokulasi. Ruang inokulasi adalah ruangan yang berfungsi untuk menanam bibit pada media tanam. Ruang ini harus mudah dibersihkan, tidak banyak ventilasi untuk menghindari kontaminasi mikroba lain. Yang ketiga, ruang inkubasi. Ruangan ini memiliki fungsi untuk menumbuhkan miselium jamur pada media tanam yang sudah diinokulasi, spawning. Kondisi ruangan diatur pada suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60% sampai dengan 80%. Ruangan ini dilengkapi dengan rak-rak bambu untuk menempatkan media tanam dalam kantong plastik backlog yang sudah diinokulasi. Yang keempat yaitu ruangan penanaman. Ruangan penanaman growing digunakan untuk menumbuhkan tubuh buah jamur. Ruangan ini dilengkapi juga dengan rak-rak penanaman dan alat penyemprot atau pengabutan. Pengabutan berfungsi untuk menyiram dan mengatur suhu udara pada kondisi optimal 16 sampai dengan 22 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 90 derajat persen. Alat dan bahan. Peralatannya terdiri dari mixer, cangkul, sekop, filler, botol, boiler, gerobak dorong, sendok bibit, kantong plastik, karet, kapas, cincin plastik, dan centong. Bahannya terdiri dari serbuk kayu, bekatul, dedak, kapur, gips, tepung, jagung, biji-bijian, dan glukosa. Proses dan teknik budidaya jamur. Yang pertama yaitu persiapan bahan. Bahan yang harus dipersiapkan diantaranya serbuk gergaji, bekatul, kapur, gips, tepung jagung, dan glukosa. Kedua, pengayakan. Serbuk kayu yang diperoleh dari penggergajian mempunyai tingkat keseragaman yang kurang baik. Hal ini berakibat tingkat pertumbuhan miselia kurang merata dan kurang baik. Mengatasi hal tersebut, maka serbuk gergaji perlu diayak. Ukuran ayakan sama dengan untuk mengayak pasir yam. Pengayakan harus mempergunakan masker karena dalam serbuk gergaji banyak tercampur debu dan pasir. Yang ketiga itu pencampuran. Bahan-bahan yang telah ditimbang sesuai dengan kebutuhan dicampur dengan serbuk gergaji. Selanjutnya disiram dengan air sekitar 50-60% atau bila kita kepal serbuk tersebut menggumpal tapi tidak keluar air. Hal ini menandakan kadar air sudah cukup. Ada dua formula. Formula A terdiri dari serbuk gergaji kayu 78%, dedak 20%, kapur 1%, sukrosa 1%, dan air 70%. Formula B terdiri dari serbuk gergaji kayu 78%, dedak 10%, kapur 1%, NPK 1:1:1 0,5%, dan air 70%. Tahap keempat yaitu pengomposan. Pengomposan adalah proses pelapukan bahan yang dilakukan dengan cara
menimbun campuran serbuk gergaji, kemudian menutupinya dengan plastik. Yang kelima, pembungkusan. Pembuatan backlog. Pembungkusan menggunakan plastik polipropilen PP dengan ukuran yang dibutuhkan. Cara membungkus yaitu dengan memasukkan media ke dalam plastik, kemudian dipukul atau ditumbuk sampai padat dengan botol atau menggunakan filler atau alat pemadat, kemudian disimpan. 6. Sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan mempergunakan alat sterilizer yang bertujuan untuk menginaptikan mikroba, bakteri, kapang, maupun kamir yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang ditanam. Sterilisasi dilakukan pada suhu 90 sampai dengan 10 derajat Celcius selama 12 jam. Yang ketujuh yaitu inokulasi atau pemberian bibit. Backlog ditiriskan selama 1 malam setelah sterilisasi. Kemudian kita ambil dan ditanami bibit di atasnya dengan mempergunakan sendok makan atau sendok bibit sekitar 3 sendok makan, kemudian diikat dengan karet dan ditutupi dengan kapas. Bibit jamur yang baik yaitu varietas unggul, umur bibit optimal 45-60 hari, warna bibit merata, dan tidak terkontaminasi. Yang kedelapan, inkubasi, masa pertumbuhan miselium. Inkubasi jamur dilakukan dengan cara menyimpan di ruangan inkubasi dengan kondisi tertentu. Inkubasi dilakukan hingga seluruh media berwarna putih merata. Biasanya, media akan tampak putih merata antara 40-60 hari. Panen jamur. Panen dilakukan setelah pertumbuhan jamur mencapai tingkat yang optimal. Pemanenan biasanya dilakukan 5 hari setelah tumbuh calon jamur. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mempertahankan kesegarannya dan mempermudah pemasaran. Lebih baik tidak menggunakan kuku tangan, tetapi menggunakan pisau yang telah disterilkan. Tinggalkan atau sisakan sedikit pangkal buah jamur yang dipanen, dan media tidak boleh terangkat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.